Shalom. Kembali kita akan bersaat teduh. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, pemilik hidup kami. Kami bersyukur kalau Tuhan masih beri kami kekuatan, hari yang baru, sukacita. Bahkan segala yang kami miliki sampai hari ini adalah berkat Tuhan. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali. Beri kami kekuatan untuk mendengar, untuk melakukan agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia ketika firman Tuhan kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Jemaatku, opa-oma, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, dimanapun kita berada, biarlah sukacita daripada Kristus selalu ada di dalam kehidupan kita. Permisi tanya, apa yang membuat sukacita di dalam hidup ini seringkali cepat berlalu, cepat hilang? Mungkin ketika kita menghadapi masalah, ketika tidak ada keharmonisan, sakit, keterbatasan ekonomi, kita harus bayar kontrakan, anak-anak harus kita perhatikan, sehingga kita merasa bahwa pergumulan silih berganti tidak pernah kita bisa bebas. Ini mau mengatakan bahwa sukacita yang diberikan oleh dunia tidaklah kekal. Dalam tulisan Paulus pada saat hari ini kepada jemaat di Tesalonika, sebuah kota penting di Makedonia, Paulus menulis surat ini untuk supaya hidup jemaat semakin kudus dan mempersiapkan mereka menghadapi penganiayaan serta kedatangan Kristus yang kedua kali. Pasal yang kelima, khususnya ayat 12 sampai dengan ayat 22 ini, Paulus memberitahukan nasihat praktis untuk kehidupan jemaat, terutama mengenai hubungan antara anggota, tanggung jawab rohani yang perlu terus dihidupkan hari lepas hari. Ayat-ayat ini menjadi pedoman bagaimana jemaat harus hidup bersama dengan harmonis, dan kehidupan jemaat memuliakan Allah dalam kehidupan hari lepas hari. Meskipun ada tantangan, pergumulan, masalah silih berganti, tapi hidup umat Allah harus terus memuliakan namanya. Bagaimana caranya dalam kita menjalani nasihat Paulus ini? Yang pertama, menghormati pemimpin rohani. Ayat 12 sampai 13 di sana mengatakan, jemaat dihimbau untuk menghormati para pemimpin yang bekerja keras, menasehati dan menggembalakan mereka. Sikap hormat dan kasih kepada pemimpin menciptakan harmoni dalam komunitas Kristen. Lalu yang kedua, hubungan antara jemaat. Jemaat didorong
untuk saling menasehati, menolong, lemah lembut, sabar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hubungan antara jemaat harus mencerminkan kasih Kristus. Yang ketiga tentunya, jemaat harus memiliki sikap rohani. Dikatakan bersukacitalah. Ini menunjukkan bahwa kegembiraan itu berasal hanya daripada Allah saja. Tetaplah berdoa. Jemaat diarahkan untuk punya komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Lalu dikatakan juga mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam kehidupan jemaat harus terus mengucap syukur, karena di sanalah ada kekuatan rohani waktu kita mengucap syukur. Ada padamkan roh, jangan kamu memadamkan roh. Kita memberi ruang bagaimana Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan umat manusia. Ujilah segala sesuatu, bahkan katakan jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Inilah yang Paulus berikan kepada umat di Tesalonika, agar umat Tuhan terus dalam hidup kudus, dalam hidup harmonis, dalam hidup punya komunitas Kristen di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Marilah kita menghadirkan terus kasih Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari, agar sukacita yang kita miliki tidak cepat hilang, karena kita tahu tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan dan kemuliaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang membukakan mata hati dan pikiran kami kembali. Pimpinlah kami agar kami hidup terus mengasihi Tuhan, punya sukacita yang jelas daripada Tuhan. Walaupun kami punya pergumulan, punya tantangan, biarlah kami terus tinggal di dalam Tuhan. Kami mau melanjutkan hidup kami, Tuhan berkati sepanjang hari ini. Berkati semuanya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.